Video pembelajaran coding kecerdasan artifisial fase C modul 2 berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Siapa yang mau mimpin doa? Boleh? Tunjuk tangan. Oke, Romi, silakan bisa disiapkan berdoa. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan. Oke, siap ya. Jadi pagi ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda, ya. Akan belajar sesuatu yang terkait dengan robot. Kalian pernah lihat robot? Kalian tahu robot? Robot yang seperti apa? Ada yang tahu? Nah, yang jalannya kayak gitu, ya betul. Terus robot itu teratur nggak? Kalau disuruh jalan 2 langkah, teratur nggak? Kamu punya robot di remote, kamu remote-nya dipencet, dia jalan nggak? Kalau dimatikan, disuruh mati, dia mati. Nah, jadi mereka itu seteratur itu, ya kan? Nah, gimana sih kita kok manusia harus bisa berpikir komputasional? Robot itu terkait dengan komputer. Nah, ya kan? Coba kalian bayangkan ya, kalau kalian jadi robot, terus apa yang harus kamu lakukan agar tidak salah? Ada satu anak yang boleh mempraktekkan, misal jadi robot jalan. Saya dulu. Coba piatu sini, maju ya piatu, terus ada yang remote gitu. Nah, misal ini ya, kalian bayangkan, kalian punya robot, punya mobil robot, punya itu motor yang dijalankan pakai robot. Nah, terus seandainya kalian jadi robot, apa yang akan kalian lakukan? Kalau diperintahkan begini, mau. Perintahkan begitu, mau. Terus berpikirnya secara teratur. Seperti itu ya. Sudah ada bayangan robot seperti apa? Sudah? Oke, kita lanjut. Loh, kok ada teh? Ini tantangan buat kalian. Apa sih hubungannya teh sama pembelajaran kita kali ini? Sama pembelajaran berpikir komputasional? Kok delalah teh masuk ke sini? Nah, inilah salah satu alasan kenapa pembelajaran KAA
Kamu tahu KAA? Coding dan kecerdasan artifisial. Itu yang disingkat sebagai KAA. Sebagai mata pelajaran yang baru buat kita, ya. Apa hubungan teh ini sama pembelajaran komputasional, sama pembelajaran kecerdasan artifisial, sama temanya berpikir komputasional? Apa? Ternyata ya, cara kerja robot itu harus teratur seperti urutan pembuatan teh. Nah, Bu Guru mau minta satu anak ke depan, biasanya yang biasa bikin teh manis di rumah, cewek apa cowok nih? Cewek. Bu Guru minta tolong Samira untuk mempraktekkan ke depan. Coba bikinkan teh, urutannya seperti apa? Ini airnya, ini gula, ini ada air panas, ada gula, kemudian ada teh. Silakan biar jadi teh manis. Silakan, prosesnya seperti apa? Oh, aduh, ceritanya ngomongnya semangat loh. Pertama, masukkan. Ya, pertama apa? Kalian bisa kasih kode. Pertama apa? Masukkan gula, ya, karena ini ternyata tekstur. Ya. Boleh diangkat? Boleh diangkat tehnya? Jadi apa, teman-teman? Jadi teh yang tadinya ada gula, ada teh, celup, dan juga air putih panas, ternyata sekarang bisa jadi teh. Inilah tadi kalian tahu ya apa saja perangkat yang buat bikin teh kayak gini? Sudah tahu ya? Sudah dilihat ya? Ada berapa? 1, 2, 3. Itu perangkatnya. Kemudian prosesnya kalian sudah lihat tadi ya prosesnya. Yang pertama masuk gula, kemudian masuk teh, kemudian masuk air panas. Akhirnya proses tersebut diaduk jadi satu, hasilnya teh manis. Ini adalah hasilnya. Nah, terima kasih. Ini ada kaitannya dengan kita belajar berpikir komputasional. Jadi harus urut. Nggak mungkin moro-moro jadi teh manis tanpa ada proses, tanpa ada perangkat atau alat-alatnya ini. Paham? Nah, terkait dengan tadi itu berhubungan sekali dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran dengan tema berpikir komputasional. Berpikir apa? Komputasional. Yang pertama, nanti kita akan menjelaskan arti berpikir komputasional itu apa. Oke? Nah, yang kedua bisa teman-teman baca semuanya. Yang kedua adalah menyebutkan dan memberi contoh 4 prinsip berpikir komputasional. Yang ketiga, membuat algoritma sederhana untuk masalah sehari-hari. Ya, yang keempat, membedakan pertambangan dan perulangan. Dan kelima, membuat produk sederhana yang menerapkan salah satu prinsip. Oke, tapi untuk pertemuan pertama ini tidak akan guru semuanya sampai 5 poin, hanya pada sampai di tengah-tengah saja, ya. 1, 2, dan 3. Gitu ya.
Apa sih berpikir komputasional itu? Inilah jawabannya. Coba apa? Kemampuan menyusun solusi. Tadi ya, ada masalah. Pingin es teh, pingin teh anget, pingin kopi, pingin apa lagi? Spaghetti misal. Nah itu adalah harus dicarikan solusinya. Solusinya adalah apa? Diproses, gitu ya. Solusi masalah secara logis dan sistematis. Logis itu apa? Masuk akal. Kemudian sistematis itu apa? Berurutan. Gak boleh gak berurutan. Ya, ini sama halnya dengan kalian kalau wudhu. Kenapa di terakhir pasti ada tertib, ya kan? Kalau wudhu gak boleh loncat-loncat, harus berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian dikatakan tertib. Ini akhlaknya juga ada. Dan ternyata semua masalah itu seperti itu. Harus ada prosesnya. Prosesnya pun nggak boleh loncat-loncat, harus berurutan supaya apa? Hasilnya sempurna. Coba kalau kamu bikin tehnya tadi, air panas dulu, ya. Terus kemudian ada lagi yang dikasih tehnya terakhir nanti kalau airnya udah adem. Nah, kurang nikmat ya. Meskipun hasilnya sama jadi teh manis, tapi kurang nikmat seperti itu. Sehingga solusi masalah tersebut itu dapat diproses oleh manusia, oleh kita, atau si komputer. Komputer siapa yang mintain? Manusia. Tapi ternyata komputer itu lebih tertib. Tidak seperti kita otaknya. Komputer punya otak tidak? Punya. Meskipun buatan manusia, dia punya otak. Coba Bu Guru suruh. Nah inilah yang namanya nanti kita akan belajar tentang coding atau kode. Kode yang kita kasih, kita kirimkan kepada komputer, maka dia akan bekerja, memproses sesuai apa yang kita kodekan. Gitu. Kalau kita salah perintah, hasilnya sesuai dengan harapan kita apa tidak? Tidak ya. Dan ini berpikir komputasional ini akan melibatkan 4 poin. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, dan ketiga abstraksi, yang keempat berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik. Mengapa penting? Mengapa kita belajar ini atau berpikir komputasional? Kita harus berpikir komputasional kok penting bagi kita manusia. Kok kita disuruh kayak komputer? Kenapa penting? Pertama, harus kritis dan kreatif. Kedua, yang ketiga, yang keempat, jadi nggak sekedar kita mengenal HP, mengenal gawai hanya untuk game dan game seperti itu ya. Dan HP itu bermanfaat sekali, gudangnya ilmu buat kita. Coba kamu searching di HP, di YouTube ya, kabar terkini tentang Pekalongan, misal, dia akan keluar deret. Penting kan? Kamu cek lagi kabar terkini tentang Palestina. Ini kan kita perintah ke dia kan, ya. Ada kabar kan? Ya, jadi nggak sekedar kita cuma main-main game, cuma kita memakai untuk kesenangan semata. Kita perlu wawasan dari sini itu luar biasa ya. Gitu.
penting sekali buat ada yang apa namanya? Ada yang tidak tahu tentang daerah apa, kamu bisa searching di Google Map. Wilayah Jagorawi itu mana, bisa nggak tahu? Oh, di sini ya, saya ke sana. Nah, di awal coba kalian bayangkan menjadi robot, ya. Apa yang harus kalian lakukan agar tidak salah menjalankan perintah, gitu ya. Nah, ada yang mau memperagakan jadi robot? Ya, oke. Mas Gibran sama Mas Radit boleh ke sana sebentar. Ke sana lewatnya. Radit, ya, tolong perintahkan. Ini perintahnya deh. Robot maju biar menghadap ke laptop, ya. Jadi nanti biar posisinya menghadap ke laptop seperti ini. Siap? Silakan dikasih perintah untuk robotnya kamu. Biar sampai di sini. Belok kanan. Set. Oke, baru belok. Oke, ya. Terus maju nak. Ayo. Maju 5 langkah. Tuh, iya. Iya. Terus. Maju 5 langkah. Set. Belum belok, belum disuruh belok. Belok kanan. Oke, ya, inilah ya, ini namanya robotik, gitu ya. Jadi perintahnya itu harus jelas. Boleh dari mulut kaki situ. Kelompok timur, ada kelompok timur, ada kelompok utara, kelompok barat, 3 kelompok saja. Ya, silakan mempersiapkan. Nah ini perhatikan sebentar. Pertama, LKPD yang pertama, kalian akan disuguhi permasalahan untuk mempersiapkan pesta ulang tahun di sekolah. Nah, di sini ada kolom kosong, silakan kalian isi langkah-langkahnya dari pertama hingga terakhir. Gitu ya. Ini untuk langkahnya. Silakan dihitung. Ya, barang murah-murah tuh. Nah ya, oke.
hal yang baru kalian pelajari hari ini? Oke, berpikir komputasional. Kemudian bagaimana sih cara kamu menerapkan di rumah, di lingkungan rumah? Melakukan langkah membantu ibu di rumah. Oke, membuat urutan. Gimana urutan untuk membantu ibu bekerja di rumah kita? Nah, selesai juga pertemuan kita di Mapel KAA dengan tema berpikir komputasional. Nanti akan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.